Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Calia Amelda, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Video ini merupakan pemenuhan tugas koneksi antar materi modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Adapun filosofi Triloka yaitu Ingarso Sung Tuladan, Ingarso Madyo Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai positif mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid adalah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh untuk meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam mengambil suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Seorang pendidik harus mampu menjembatani perbedaan minat dan kebutuhan murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran, murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mewujudkan profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak, sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di sekolah. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Seorang pendidik, ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk itu, harus beracuan pada nilai-nilai kebajikan serta mengutamakan rasa tanggung jawab dan berpusat kepada murid. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat, melalui proses analisis kasus yang cermat, dan sesuai dengan 9 langkah tersebut. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya rasakan di lingkungan saya adalah ketika dihadapkan kepada permasalahan dengan dua kepentingan yang menurut saya
Benar, sehingga saya bingung untuk mengambil keputusan apa, karena yang terjadi adalah ketika mengambil suatu keputusan, pasti ada saja yang memberikan masukan-masukan yang hanya sekedar ingin memberi komentar, namun tidak mensupport apa yang diambil, sehingga menjadi sebuah rasa kecewa dan terpuruk dalam diri sendiri. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Menurut pemikiran saya, itu tergantung pada keputusan apa yang diambil. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, dalam hal ini tentang metode yang digunakan oleh guru, media, dan strategi penilaian yang dilakukan yang sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak kepada murid, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Bujukan moral, situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Paradigma dilema etika. 1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip dalam pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Sebelum mempelajari modul ini, saya tidak pernah menerapkan konsep 9 langkah. Namun, secara keseluruhan, ada sebagian saya menggunakan prinsip dalam pengambilan keputusan, namun tidak tahu atau teori yang membahas masalah tersebut belum saya ketahui. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, ketika dalam mengambil kebijakan, saya beracuan bahwa untuk tidak merugikan kedua belah pihak dan sama-sama jalan tanpa harus dikorbankan salah satunya. Namun, sesudah mempelajari modul ini, ternyata ketika kita mengambil keputusan, kita harus berpedoman kepada 3 unsur, yaitu berpihak kepada murid, kebajikan universal, serta tanggung jawab. Kemudian, mengenal 9 langkah dalam pengambilan keputusan, serta prinsipnya. Mempelajari modul ini sangat penting karena sebagai pendidik atau pemimpin pembelajaran, kita pasti dihadapkan dengan permasalahan yang dilema. Bisa itu dilema etika atau dilema bujukan moral. Untuk itu, kita harus mengetahui alur langkah apa yang harus kita ambil sebagai seorang pemimpin, serta
sebagai bahan acuan agar keputusan yang kita ambil tidak merugikan orang lain. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak.